Halo, halo, apa kabar adik-adik semua? Sudah siap kita akan beribadah di hari ini? Oke, sekarang siapa ya kira-kira yang akan menemani Bu Rahel? Halo, halo, halo. Ternyata Hai, Bu Asih yang apa kabarnya hari ini? Wah, Shalom. ada Mbak Dias juga. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan bersama dengan Bu Asih dan juga dengan Mbak Dias. Halo. Siap kita akan memuji nama Tuhan? Oke, mari. kita akan pujikan. Kita akan pujikan lagu apa ya Bu Asih ya? Yesus cinta semua anak. Oh, ternyata Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Semuanya Tuhan cinta. Semuanya Tuhan sayang. Ayo, Masih ingat kita lagunya? Berdiri. Masih ingat nggak saja. lagunya? Kita bangkit berdiri ya. Biar nggak ngantuk ya. Oke, Ayo berdiri. kita akan bernyanyi bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, kita nyanyikan bersama-sama. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kembali kita pujikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, yaitu Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Mari sebentar kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Siapkan hati kita. Ayo, Alkitabnya juga disiapkan. Namun sebelumnya kita akan lebih baik berdoa dulu. Ayo sikap berdoa bagaimana? Tangan dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami boleh mengucap syukur Tuhan. Di saat ini Tuhan kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Biarlah Kau Tuhan akan pimpin sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Teman-teman kami yang belum bisa mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau jamah Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan pujikan, yaitu baca kitab suci dulu ya. Bisa toh nyanyi itu? Baca kitab suci, doa tiap hari ya, doa tiap hari ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
Oke teman-teman, saatnya kita untuk membaca Alkitab. Yuk dikeluarin Alkitabnya. Bacaan pada saat hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Aku bacakan ya, teman-teman menyimak ya. Diberi judul Orang Israel ditindas Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan segala gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya yang perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi pada dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Dias untuk bacaan Alkitabnya yang diambil dari kitab apa tadi? Iya, kitab Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang keberapa? Ke-10. Oke. Sebelum Bu Asih melanjutkan cerita, ada yang sudah mengenal dengan gambar ini? Mungkin bisa lihat gambarnya? Oke, gambar apa ya? Sudah tahu? Iya, gambar pelangi. Sudah pernah lihat pelangi? Pastinya sudah pernah lihat meskipun dalam gambar. Kalaupun belum lihat secara nyata, pasti sudah pernah lihat di gambar. Warna-warni indah sekali. Kalau konon kabarnya itu adalah prosotannya bidadari, tapi itu cuma konon kabarnya. Yang jelas pelangi itu sangat-sangat menakjubkan, ciptaan Tuhan yang sangat menakjubkan. Nah, ini ada cerita begini, ceritanya itu tentang pelangi. Adik-adik pasti takut kalau ada hujan lebat, petir duar gitu, pasti takut Iya, ini sama dialami oleh Dinda dan Feni. Dinda dan Feni ini adalah dua orang bersaudara. Saat dia sedang main-main di depan rumah, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Belum terusik, pada awalnya dia belum terusik, mereka belum terusik adanya hujan. Tapi saat petir gitu, dua-duanya langsung lari terbirit-birit cari mamanya. Mama, aku takut mama. Iya, adik-adik juga begitu? Sudah pernah mengalami? Langsung lari terbirit-birit mendengar petir? Pasti langsung lari terbirit-birit nyari mamahnya ya. Iya, tapi enggak apa-apa. Pada saat hujan berhenti, mamahnya keluar sambil bilang sama Feni dan Dinda, sini loh Din, Fen, lihat di luar ada yang sangat indah. Ternyata apa adik-adik? Ternyata itu adalah pelangi. Pelangi yang muncul setelah hujan dan sangat indah sekali. Nah, saat itu mamahnya Dinda sama Feni menunjukkan ini loh akhir dari hujan yang lebat tadi. Meskipun tadi hujan lebat, petir nyamber-nyamber, jedar-jedar, akhirnya ada pelangi. Jadi kalian tidak perlu takut. Apa warnanya pelangi? Sudah hafal semua warnanya pelangi? Pasti sudah. Loh, Bu Asih, lah terus apa hubungannya tadi itu loh, kok ada pelangi, terus ada ceritanya tadi tentang apa tadi? Kok ada cerita pelangi, terus ada cerita tentang tadi yang di mana tadi bacaan Alkitabnya? Cerita tentang di mana? Suatu kota di mana? Oh iya, di Mesir. Di Mesir ya, itu ada kisah dari Nabi Musa. Terus apa itu hubungannya? Nanti dulu. Hubungannya ada pelangi indah pada saat dia muncul setelah hujan. Merah, kuning, hijau, ungu, mejibu hibindiu pokoknya. Nah, mereka bersatu membentuk satu karya yang sangat indah yang dinikmati oleh semua ciptaan manusia. Sama seperti ketika kita baca Alkitab tadi. Ceritanya kok mengerikan gitu ya. Ceritanya itu kok kayak
ada pembunuhan, ada apa lagi tadi? Kok ngeri gitu ya? Ada apa lagi tadi ya? Ada yang melahirkan, ada, pokoknya seperti itu. Tapi pada intinya, tadi di situ ada beberapa orang yang taat sekali akan perintah Allah. Meskipun ketaatan mereka harus diuji. Ini harus diuji nih. Ketaatan mereka diuji dengan adanya rasa takut yang luar biasa. Karena pada saat itu tadi ceritanya tadi, siapa tadi? Raja siapa? Dalam kisah tadi raja siapa? Ayo coba kita lihat lagi. Raja siapa tadi? Raja siapa? Firaun. Raja Firaun memerintahkan kepada panglima-panglimanya untuk membunuh. Waduh, kok ngeri ya? Kok suruh membunuh ya? Membunuh siapa? Membunuh semua bayi yang lahir di Mesir, terutama bayi laki-laki. Wah, piye Bel? Apa enggak ngeri Bel kayak gitu Bel? Gimana kabarmu Bel? Baik-baik toh Bel? Oke Nobel, apa kabarmu? Tapi ini di masa sekarang Nobel aman-aman saja ya. Terus, ada juga Ayom, Yom, apa kabarmu Yom? Iya, Ayom baik-baik juga kan? Kita tidak kita tidak berada pada masa-masa Firaun, tapi kita berada pada masa-masa corona yang mencekam, tapi tidak apa-apa. Kita nanti bisa bertemu lagi. Ya Yom ya, kamu sudah punya adik ya Yom? Ya nanti adikmu dibawa ya Yom, kalau kita sudah bisa berjumpa ya Yom. Oke, nah Bu Asih akan lanjutkan. Nah tadi pada saat itu Raja Firaun menyuruh panglima-panglimanya untuk membunuh setiap bayi yang lahir, terutama laki-laki. Tapi di situ ada beberapa orang yang taat pada Allah. Adik-adik tahu di cerita tadi siapa tokohnya yang taat pada Allah? Iya, ada 2 orang. Bu Bidan. Adik-adik tahu enggak Bu Bidan apa? Bu Bidan itu siapa? Tahu enggak Bu Bidan? Wah itu tadi Bu Bidan itu ceritanya Bu Bidan itu orang yang membantu dalam persalinan. Kenapa kok disebut Bu Bidan ya? Lah ini mamahnya Ayom ini. Ini profesinya mamahnya Ayom ini, Bu Bidan. Ya Yom ya, kayak mamahmu ya, kayak ibumu ya. Aduh, Bude lupa. Kita akan belajar bersama-sama. Bu Bidan ini adalah orang yang membantu para wanita-wanita yang akan melahirkan. Tentunya seorang perempuan tidak bisa melahirkan sendiri, harus butuh pertolongan orang lain. Lah, Bu Bidan inilah yang berperan. Di sini Bu Bidan berperan sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Bidan untuk pekerjaannya, sudah membantu para wanita untuk melahirkan anak-anaknya. Salut untuk Bu Bidan. Nah, ini juga dialami oleh 2 perempuan pada masa Raja Firaun. Namanya adalah, di Alkitab tadi ada, namanya adalah, cantik sekali namanya, Sifra dan Pua. Sifra dan Pua ini adalah bidan yang menolong persalinan orang-orang perempuan-perempuan di masa Raja Firaun. Perintah Raja Firaun untuk membunuh itu sangat-sangat berlawanan dengan apa yang ada di hati Sifra dan Pua. Sifra dan Pua adalah seorang yang taat pada Tuhan. Dia tidak mau membunuh, karena membunuh itu adalah hal yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Sifra dan Pua akan menjalankan tugasnya untuk menolong para wanita Mesir melahirkan. Tapi di situ Sifra dan Pua tidak membeda-bedakan
mereka dari orang suku apa. Dikatakan di sana ada beberapa suku di Mesir. Tapi yang dilakukan Sifra adalah hanya memberi pertolongan. Dia tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Firaun karena Sifra dan Pua adalah orang yang taat pada Tuhan. Di sini sesudah melahirkan bayi, Sifra dan Pua tidak mau membunuh. Sifra dan Pua hanya menolong, memberikan pertolongan sampai anak-anak itu lahir. Nah, adik-adik, kita memiliki teladan, kita wajib bersyukur karena kita diberi pelajaran yang luar biasa dari kisah Sifra dan Pua yang memberi pertolongan kepada orang lain meskipun itu bukan dari bangsanya. Mereka memberi pertolongan tanpa membeda-bedakan kita dari mana, membeda-bedakan suku dari mana, bangsa dari mana, ras dari mana, dari kulit, warna kulit apapun. Sifra tidak membeda-bedakan. Yang dia lakukan hanyalah menolong orang yang membutuhkan pertolongannya dan menentang apa yang sudah Firaun perintahkan padanya. Dan pelajaran hari ini kita akan melihat bahwa pekerjaan dua orang bidan ini adalah sangat baik. Mereka mencintai, sangat-sangat mencintai Allah, sangat-sangat takut akan Allah, sehingga mereka pun juga bisa mencintai sesama dan mereka tidak mau membunuh sesamanya. Bahkan mereka membiarkan sesamanya hidup seturut dengan kehendak Allah. Ini yang patut kita contoh. Ayo adik-adik, kalau di sekolah masih ada yang membeda-bedakan temennya. Aku karo kae jelek kok, enggak mau aku. Masih ada seperti itu. Kita harus mencontoh Sifra dan Pua. Kita akan bersama-sama belajar. Setelah nanti kita boleh sekolah, jangan lagi membeda-bedakan teman. Kalau kita nanti boleh berjumpa di sekolah minggu, kita enggak usah saling membeda-bedakan, aku enggak mau sama dia, duduk deket sama dia, aku enggak mau. Tidak usah seperti itu. Tapi kita akan belajar bersama-sama karena kita adalah sama-sama anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Yang diharapkan Tuhan menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati, menghargai sesamanya meskipun mereka berbeda golongan, berbeda suku, berbeda agama. Apapun itu Tuhan mau kita saling menyayangi, kita saling mencintai sama seperti yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Nah, sampai di sini adik-adik cerita dari Bu Asih. Kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan lebih mencintai kita sehingga kita pun wajib dan harus lebih mencintai Tuhan. Terlebih lagi kita nantinya akan berada pada satu komunitas sehingga kita harus saling menyayangi di antara komunitas sesama kita. Amin. Adik-adik bisa? Oke, amin. Kita akan lakukan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama, mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sehari-hari. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan. Saya akan memanggil dua orang teman Bu Asih dan kita akan bersama-sama untuk berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada kali ini. Nah, kita sudah bersama-sama lagi di sini bersama Bu Rachel dan Mbak Dias. Gimana Mbak Dias? Masih bingung dengan cerita tadi? Kok ada pelangi? Kok ada Sifra dan Pua? Masih bingung? Tidak, siapa dulu yang menjelaskan? Bu Asih. Oke. Nah, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa
Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan untuk lebih bisa mengasihi sesama kita, terlebih lagi kita akan lebih mengasihi Tuhan kita. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, dihantarkan oleh Mbak Dias. Mari kita berdoa, jangan lupa sikapnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima, untuk setiap cerita hari ini yang boleh kami terima ya Bapa. Kiranya Engkau boleh mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh tetap taat kepadamu ya Bapa. Kami boleh tetap setia menaati janji-janjimu ya Bapa, perintah-perintahmu. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami, supaya kehidupan kami ya Bapa semakin sempurna di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni ya Bapa segenap dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Bu Rachel, mosok kita sudah begitu aja ya? Kita nyanyi dulu ya? Iya, kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dulu. Semangat. Biar lebih semangat kita akan bernyanyi bersama-sama. Lagu apa Bu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa terima kasih? Terima kasih 1000 aja. Iya, oh iya. Terima kasih 1000 saja. Yang kita banyak akan pujikan. yang Biar banyak. banyak sekali terima Terima kasihnya. kasih 1000. Mari kita akan bersukacita. Semakin kita ditindas, semakin kita maju. Semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih 1000. Oh, terima kasih 1000. Kita pujikan bersama-sama. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi kita pujikan surya bersinar, udara segar, terima kasih. Surya bersinar.